John Herdman mulai bergerak aktif memantau pemain timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun luar negeri sebagai persiapan menghadapi FIFA Series 2026. Langkah tersebut dilakukan Herdman untuk mendapatkan gambaran langsung terkait potensi pemain yang akan mengisi skuad Garuda. Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Exco PSSI Arya Sinulinga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Herdman. Menurut dia, pemantauan langsung menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim. Arya menjelaskan sejauh ini PSSI belum menerima laporan resmi dari Herdman terkait hasil pemantauan pemain. Dia menilai laporan tersebut akan disampaikan setelah rangkaian kunjungan Herdman selesai. Arya menyebut komunikasi lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat. PSSI berencana berdiskusi dengan pelatih asal Inggris tersebut menjelang pelaksanaan FIFA Series. Saat ditanya soal laporan sementara dari Herdman, Arya menegaskan belum ada perkembangan terbaru. FIFA Series sendiri merupakan program resmi FIFA yang mempertemukan tim nasional dari konfederasi berbeda tanpa melalui turnamen besar. Ajang ini dirancang sebagai agenda uji coba internasional berformat seri. FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi John Herdman untuk menguji komposisi pemain sekaligus membangun fondasi skuad Garuda menghadapi agenda internasional berikutnya. PSSI angkat bicara terkait peluang munculnya pemain naturalisasi baru hasil pantauan pelatih timnas Indonesia, John Herdman saat melakukan kunjungan ke Eropa. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan hingga kini belum ada laporan mengenai pemain anyar yang akan segera diproses untuk memperkuat skuad Garuda. Herdman memang baru saja menyambangi Eropa untuk memantau langsung pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri menjelang agenda FIFA Series yang akan dijalani Merah Putih. Saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia, Herdman sempat menyampaikan rencana mencari opsi tambahan pemain melalui jalur naturalisasi. Namun, Arya menilai waktu yang tersedia terlalu sempit untuk merealisasikan hal tersebut dalam waktu dekat. Menurut Arya, fokus utama Herdman saat ini adalah memahami karakter dan komposisi pemain yang sudah ada. Setiap pelatih, kata dia, membutuhkan waktu untuk menemukan racikan terbaik sesuai dengan skema permainan yang diinginkan. Dalam lawatannya ke Eropa, Herdman sempat bertemu sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Idzes. Meski banyak pemain diaspora memilih pulang ke Indonesia pada bursa transfer awal tahun, masih ada beberapa nama yang bertahan di kompetisi Eropa. Di antaranya Nathan Choaon, Kelvin Verdonk, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Martin Paes. Adapun proses naturalisasi terakhir dilakukan pada Agustus 2025 ketika Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra resmi menjalani perpindahan kewarganegaraan. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang FIFA Series pada Maret 2026. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain pertama yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI pada awal kepelatihan John Herdman. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reanders datang ke Indonesia. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tenggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Angin segar optimisme berhembus kencang di tubuh timnas Indonesia. Pelatih kepala anyar skuad Garuda, John Herdman, melontarkan klaim berani yang mengejutkan publik sepak bola Asia. Juru taktik asal Inggris yang resmi diperkenalkan pada 13 Januari 2026 lalu ini menilai, secara kualitas materi pemain, Indonesia sudah tidak layak lagi dipandang sebagai tim kelas 2. Bahkan, Herdman dengan tegas menempatkan Indonesia di jajaran elit benua kuning, sejajar dengan raksasa-raksasa tradisional. Pernyataan ini bukan sekadar cywar. Herdman mendasari penilaiannya pada kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Kombinasi pemain diaspora yang merumput di Liga Top Eropa dan talenta lokal yang matang di kompetisi Super League menjadi kuncinya. Saya pikir kami berada di peringkat keempat atau kelima di Asia, jika melihat kualitas pemain yang kami miliki, tegas Herdman.
Menurutnya keberadaan pemain di tier 1 dan 2 kompetisi Eropa membuat standar permainan timnas Indonesia melonjak drastis. Selain memuji kualitas individu, Hartman juga memberikan bocoran mengenai filosofi permainan yang akan ia terapkan. Dia menyoroti sektor pertahanan Indonesia yang dinilai sangat solid dan berlimpah stok pemain berkualitas. Bagi Hartman, pertahanan kuat adalah modal utama untuk bersaing di level tertinggi internasional. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guyer. Tristan Guyer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guyer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Guyer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Primer, PSSI sudah menghubungi Tristan Guyer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guyer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guyer. Ajakan untuk Tristan Guyer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reinders. Pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Bundesliga bersama Wolfsburg, yakni Jensen Silt, berbagi cerita soal kehidupan di dalam dan luar lapangan. Salah satu yang menarik, dia menceritakan soal darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Diketahui Jensen Silt berkarir manis di dunia sepak bola. Di usia yang baru 22 tahun, dia sudah malang melintang membela klub di berbagai negara di Eropa. Kini, Jensen Silt pun memperkuat klub Jerman, VfL Wolfsburg. Pemain dengan tinggi 192 cm itu jadi bek tangguh yang juga kerap dipercaya membela Wolfsburg. Di Bundesliga, Jensen Silt sudah mentas di 7 laga. Jensen Silt pun curi perhatian lebih publik sepak bola Indonesia karena diketahui punya darah keturunan Indonesia. Dia pun mengaku memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Kini, sang kakek pun diakuinya tengah berada di Maluku. Meski berjarak jauh, Jensen Silt mengaku masih berhubungan intens dengan sang kakek. Meski punya darah keturunan Indonesia, Jensen Silt mengaku belum pernah datang ke Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah jarak yang terlalu jauh, sehingga membutuhkan penerbangan dalam waktu panjang. Namun, Jensen Silt tetap punya keinginan pergi ke Indonesia. Dia memastikan memasukkan kunjungan ke Indonesia dalam daftar tempat yang Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto secara terbuka menyampaikan kepada PSSI bahwa level tim asuhannya saat ini masih jauh untuk bisa bersaing di level Asia. Hal tersebut diungkapkan usai kekalahan telak 0-7 dari China U17 pada laga uji coba di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U17 kesulitan mengimbangi permainan lawan sejak menit awal. Para pemain terlihat belum mampu beradaptasi dengan tempo dan intensitas pertandingan internasional. Kondisi ini tak lepas dari komposisi skuad yang masih sangat baru. Dari tim Piala Dunia U17 2025, hanya Muhammad Mirza Firjatullah yang tersisa. Laga melawan China menjadi pengalaman internasional pertama bagi mayoritas pemain Timnas Indonesia U17. Meski demikian, Nova menegaskan para pemainnya bukan tanpa pengalaman bermain bersama. Namun, Nova menilai perbedaan kualitas antara kompetisi lokal dan pertandingan internasional sangat terasa. Oleh karena itu, ia menilai Timnas Indonesia U17 membutuhkan lebih banyak laga uji coba internasional sebelum tampil di Piala Asia U17 2026. Nova juga mengakui secara jujur bahwa dari sisi level permainan, timnya masih tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Meski begitu, ia tetap melihat peluang perbaikan karena waktu persiapan masih tersedia. Sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembelajaran, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan kembali menjalani laga uji coba menghadapi China U17 di Indomilk Arena pada Rabu. John Hartman mengakui bahwa pertahanan adalah salah satu kekuatan Timnas Indonesia untuk bisa terbang tinggi di pentas global.